warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita di acara Tanya Apa Saja. Jadi ini alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan dan ini adalah seri tas yang pertama di bulan Ramadan, dan kali ini tas yang ke-59 ini kita akan berdiskusi dalam bidang onkologi ginekologi, yaitu khususnya dengan bertemakan kanker ginekologi dalam kehamilan. Jadi mungkin ada beberapa kali Mas Jawad yang sudah pernah menghadapi atau mengalami pasien dengan kanker yang bersama dengan kondisi kehamilan, dan telah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati guru kita, yaitu Dr. Sunyoto, spesialis Obgyn Konsultan Onkologi, dan juga selaku moderator pada siang hari ini, dan juga kepada kedua narasumber yang telah hadir juga, yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis Obgyn Konsultan Ginekologi Onkologi, dan juga Dr. Indah Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi ginekologi. Sebelumnya, seperti biasa, kami silakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, Dr. Sunyoto, sahabat-sahabat saya, Dr. Pungki dan Dr. Indra Yuliati, juga Dr. Seta, Dr. Pandu, Dr. Firda, dan semua tim yang ngawal acara ini setiap minggu. Tak lupa saya apresiasi juga hormat saya untuk semua partisipan yang setia mengikuti acara TAS setiap hari Rabu. Topik pada kali ini adalah kanker ginekologi pada kehamilan. Itu sering kita jumpai. Jadi mungkin nanti bisa dibahas mengenai kanker ginekologi pada kehamilan, ataupun misalnya apa sih langkah kita itu kalau ketemu kista atau tumor ovarium pada kehamilan. Itu mungkin yang lebih sering ya dalam praktek sehari-hari. Jadi mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Sekali lagi terbuka masukan untuk usulan acara, untuk model acara, untuk perbaikan acara TAS ke depan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen telah memberikan sambutan. Dan sekali lagi, seperti biasa, kami mempersilakan kepada seluruh peserta yang ikut dan hadir pada acara Tanya Apa Saja kali ini untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jadi bentuknya acara ini diskusi ringan 1 jam ke depan tentang kasus keseharian yang dihadapi. Jadi bisa bertanya melalui kolom Q&A, fitur Q&A, atau melalui kolom chat, atau bisa juga bila mana kami mengharapkan bisa ada yang hadir secara langsung, yaitu bisa bertanya secara eksklusif, live, diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga pada moderator. Jadi nanti seperti biasa mungkin sedikit menginfokan kepada Dr. Sunyoto, nanti biasanya kami mempersilahkan untuk kedua narasumber untuk mungkin nanti ada pembukaan atau ada sedikit uraian singkat mengenai tema yang diajukan. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Dr. Sunyoto untuk membawakan acara. Monggo, Dok. Baiklah, terima kasih Dr. Seto. Yang terhormat Ketua Hoki Dr. Brahmana, kemudian kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, dan kepada teman-teman yang kebetulan Muslim dan Muslimat, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapat kekuatan, mendapat barokah ya atas ibadah kita. Baiklah, hari ini kita sampai pada edisi April ya, TAS seri ke-59. Tanya apa saja yang diselenggarakan oleh OGI. Dan pada kesempatan kali ini, topiknya adalah mengenai keganasan ginekologi dan kehamilan. Dan sebagai narasumber,
Yang pertama adalah Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkoginekologi, dan yang kedua adalah Dr. Indra Yuliati, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi ginekologi. Baiklah, mempersingkat waktu. Oh ya, mengenai kanker ginekologi dan kehamilan ini, saya merasa sih kasusnya tidak banyak ya. Tapi tadi Dr. Brahmana mengatakan bahwa kasusnya cukup banyak. Ya, jadi nanti mungkin di antara teman-teman ada yang juga pernah punya pengalaman mendapatkan kasus serupa, kita bisa share di sini ya. Dan mungkin juga yang belum pernah mendapatkan suatu saat akan mendapatkan kasus kehamilan dengan keganasan ginekologis. Tentu nanti pada diskusi narasumber akan memberikan penjelasan bagaimana kita menyikapi dan menata laksananya. Mempersingkat waktu, baiklah saya persilakan para narasumber. Dr. Pungki mungkin duluan ya untuk memberikan sedikit pengantar ya atau tampilan mengenai rencana diskusi kita pagi ini. Silakan Dr. Pungki Mulawardana, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Indra Yuliati. Terima kasih Dr. Sunyato, Dr. Indra Yuliati, dan Dr. Brahmana, Dr. Seto. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin share screen sebentar ya. Ini ada beberapa mungkin outline aja untuk diskusi kita hari ini ya. Saya sudah diskusi dengan Dr. Indra. Jadi mungkin ini ada 3 slide singkat aja. Jadi tentang ini dari beberapa literatur dan update ya. Jadi bahwa kanker serviks ini 4 dari 8% dari 100 ribu kehamilan itu didiagnosa kanker ginekologi. Saya setuju Dr. Sunyato, sebenarnya angkanya tidak terlalu banyak ya, ada tapi tidak terlalu banyak. Dan saat ini yang unik ya, 1 dari 3% kanker serviks dari semua kanker serviks itu didiagnosa saat kehamilan dan postpartum. Jadi mungkin ini reminder buat kita semua ya, kalau ada kehamilan dengan pendarahan itu saya selalu mengajarkan bahwa ada karena perdarahan kehamilan sendiri, ada juga penyebab lain. Salah satunya kanker serviks atau lesi prakanker serviks. Jadi ada bagusnya kita kalau ada pendarahan pada kehamilan muda terutama, kita juga jangan melupakan inspek dulu untuk melihat serviksnya. Karena dari itu kita tahu bahwa itu ternyata kanker serviks misalnya. Karena stadium awal menimbulkan keluhan. Kemudian postpartum juga reminder buat kita juga bahwa mungkin saat yang paling mudah untuk pap smear itu mengingatkan pap smear pada pasien kontrol nifas ya. Dok, kapan kontrol lagi? Oh, nanti mungkin 3 bulan ya untuk pap smear, untuk IVA dan segala macam. Jadi itu saat yang terbaik untuk kita melakukan screening kanker serviks ya. Dan ini cukup sering ternyata pada hamil ya, dibandingkan kanker yang lain maksudnya. Dan perjalanan sama prognosa penyakitnya sebenarnya serupa dengan pasien tidak hamil. Artinya hamil tidak memperburuk, tidak memperringan. Dan terapinya ini multidisiplin, jadi bergantung pada stadium ya, risiko modifikasi dan menunda terapi karena terutama di bawah 16 minggu kita harus menunda terapi kemoterapi ya kalau diperlukan. Jadi risk benefitnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keinginan pasien untuk mempertahankan kehamilan. Ada kalanya ini hamil mahal ya, bayi tabung, hamil mahal, terus kemudian sudah usia tua dan segala macam. Jadi dia benar-benar ingin mempertahankan kehamilannya. Ini agak kompleks ya kita diskusinya. Tapi ada kalanya ini mungkin sudah anak ketiga dan keempat di mana dia mungkin ingin menterminasi kehamilannya karena ingin kesembuhan. Ini harus diskusi dengan multidisiplin yang banyak. Tapi ini sangat penting keinginan pasien. Kalau misalnya sebagai prinsip kalau ada lesi prakanker itu ditunda terapinya sampai persalinan. Jadi itu jadi kita tidak menyarankan untuk biopsi serviks ya dan segala macam, pap smear juga, karena kalau prinsipnya pada saat lesi prakanker masih bisa ditunda. Dan secara umum kalau kita melakukan terapi konservatif ya, kalau kita melakukan terapi konservatif di mana kita meneruskan kehamilannya, ini kita harus observasi ketat. Apabila ada progresivitas yang cepat ya, kadang-kadang kita harus melakukan terminasi di tengah jalan dengan KI yang baik. Jadi ini yang di sebelah kiri itu protokol di Dr. Sutomo, jadi protokol Sutomo kita ya. Secara umum dibagi kurang dari 16 minggu atau lebih dari 16 minggu. Kalau kurang dari 16 minggu, sebenarnya kita sangat menyarankan untuk melakukan terminasi terapi yang seringkali berujung ke terminasi. Dan kalau lebih dari 16 minggu, kita lihat kalau dia inoperable,
ya, di mana kita butuh kemoradiasi disarankan langsung histerotomi. Kalau operable kita bisa memberikan kemoterapi dulu sambil nanti lihat responnya. Kalau responnya bagus, kadang-kadang kita melakukan seksio cesaria dan radikal histerektomi. Yang di sebelah kanan ini adalah protokol dari up to date ya. Ini baginya 22 minggu, kurang lebih hampir sama. Jadi sangat individualized ya. Ini protokol di Dr. Sutomo, yang sebelah kanan protokol mungkin di luar ya. Kalau kanker ovarium, kalau kanker endometrium saya rasa PVG itu kan hampir tidak mungkin selama kehamilan ya. Jadi kalau kanker ovarium sendiri itu biasa kita melakukan terminasi kurang lebih 34 minggu. Jadi sebenarnya secara umum 34 minggu atau maturasi paru tercapai, kita melakukan terminasi. Dan sebenarnya kalau misalnya pasien didiagnosa dengan CA ovarium, dia butuh kemoterapi, dapat diberikan di atas 16 minggu, itu aman ya. Jadi grade 1B. Dan sebenarnya kalau mengenai tumor adnexa pada kehamilan ini, angka kejadiannya kurang lebih ya 2,4% itu. Tapi sebagian besar sebenarnya kalau kejadiannya adalah kista fungsional. Jadi kita nggak usah terburu-buru, kita lihat kalau misalnya lebih dari trimester 1 masih ada kista atau tumor, maka kita kadang-kadang harus melakukan laparotomi apabila ada kista lebih dari 10 cm atau ada massa solid, papil atau septa yang mencurigai ganas atau adanya akut abdomen. Jadi, kalaupun ada kondisi seperti ini, kita sebaiknya melakukan konservatif debulking atau surgical staging ya. Jadi, uso atau ovarektomi saja. Kemudian pasca operasi, kalau memang kanker diteruskan dengan complete surgical staging DLBSO. Jadi, yang sebelah kanannya tabel bahwa kemoterapi yang kita sering gunakan carboplatin dan paclitaxel ini secara umum masih aman untuk kehamilan. Mungkin yang bleomycin vinblastin ini cukup, dan etoposide cukup berat untuk kami. Jadi mungkin sekian dari saya. Mungkin silakan Dr. Indah Yul tambahin. Sudah Dr. Pungki, saya kita kan sebelumnya sudah rundingan. Ini maaf saya masih di GBPT, saya hanya menyambung dari Dr. Pungki saja. Memang ginekologi kanker dalam kehamilan ini kasusnya sangat jarang. Terus kemudian hanya sekitar 4-8 kasus dalam 100.000 kehamilan. Terus kemudian tadi sudah ada pertanyaan, apa harus segera determinasi? Itu jawabannya tergantung ya, memang individual banget. Tergantungnya ya tadi keinginan pasiennya, apakah kehamilan ini diharapkan apa enggak, terus kemudian stadiumnya, jenis kankernya, dan jenis PA. Dari saya sekian. Baiklah, terima kasih Dr. Pungki dan Dr. Indra Yuliati. Selanjutnya kita memulai diskusi ya. Mungkin sudah ada pertanyaan dari teman-teman peserta lain. Silakan. Dok, mohon izin saya bantu untuk membacakan pertanyaan. Jadi ya, ada Dr. Seto. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Haria ini di kolom Q&A. Jadi beliau bertanya, berapa banyak angka kejadian gravida disertai kanker? Mungkin tadi sudah sedikit banyak disinggung Dr. Pungki. Dan apakah pernah ada kejadian di mana kehamilan harus diterminasi karena ada kankernya? Jadi mungkin lebih spesifiknya bagaimana di pusat rujukan seperti di Sutomo ini, kalau ada rujukan kehamilan disertai dengan keganasan ini, ada beberapa kasus apa yang sekiranya terpaksa kita harus menterminasi kehamilannya? Apakah pernah dan kasus yang seperti apa? Gitu Dok. Baik, Dr. Pungki mungkin akan memberikan jawaban. Ya, terima kasih Dr. Sunyata. Jadi ini pertanyaannya memang penting ya. Jadi angka kejadian tadi sudah. Jadi memang apakah ada kejadian determinasi karena ada kankernya? Iya. Jadi kita mengikuti usia kehamilan ya. Jadi kalau misalnya pada usia kehamilan di bawah 16 minggu itu kita rasa bahwa sangat lama karena kanker itu time related. Nomor 2, kita juga tidak bisa memberikan terapi apa-apa, kemoterapi dan segala macam. Jadi kita tetap informasikan ke pasien ya, kalau misalnya pasiennya menghendaki atau bersedia, kita sarankan untuk melakukan terminasi. Jadi ini memang kembali ke pasien, kita sarankan. Ya. Ada beberapa pasien yang menolak untuk melakukan terminasi. Ya. Jadi mereka merasa bahwa hamil ini lebih berharga daripada kesehatan saya. Jadi ya memang itu harus dihargai pendapat pasien itu. Jadi nanti atas dasar itu kita juga akan bertindak mengikuti
keinginan pasien. Kalau ada algoritma juga di luar yang nomor satu tuh pertanyaannya malah ini pasiennya diinginkan apa enggak, kehamilannya diinginkan apa enggak. Kalau tidak ya langsung terminasi usia berapapun. Kalau ya baru mengikuti usia kehamilannya. Jadi saya sebenarnya setuju ya bahwa kanker ini kan penyakit yang fatal ya. Jadi terapi yang lebih dini lebih bagus. Kecuali kalau sudah mendekati 34 minggu baru kita sangat menyarankan untuk konservatif ya, untuk menunggu maturasi baru terus kita melakukan terminasi. Jadi saya rasa ada kasusnya. Memang nggak banyak, tapi pada beberapa kasus memang kita harus multidisiplin. Terima kasih, Dr. Sunyata. Ya, baik. Dr. Indra Yuliati mungkin akan menambahkan. Oke, Dr. Sunyata. Jadi kalau memang tadi seperti Dr. Pungki katakan, jadi kalau semisal kehamilan itu tidak diharapkan atau mungkin anaknya sudah cukup, terus kemudian penyakitnya ini stadiumnya sudah berat, terus kemudian pasien ini bisa stadiumnya awal, misalkan pada kasus CA cervix stadium awal dengan gravida kurang dari 16 minggu, maka kita bisa juga kerjakan misalkan radikal histerektomi ya, misalkan dengan adanya bayi di dalam kandungannya. Tapi memang itu nanti KIE atau konselingnya harus cukup bagus karena ini kita nanti melibatkan bahasanya beberapa multidisiplin yang lain. Kita jadi terus nyata. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Dr. Seto ada pertanyaan yang lain, Dr. Seto? Halo? Iya, Dok. Jadi, nah ini ada juga, alhamdulillah pertanyaan juga dari kolom chat. Jadi, apakah ada data tentang outcome dari ibu hamil dengan kanker ginekologi yang memutuskan tetap melanjutkan kehamilannya? Jadi mungkin intinya gimana prognosisnya kalau yang selama ini di Dr. Sutomo mungkin sudah dilakukan konservatif, jadi dilahirkan dulu, terus kemudian baru dilakukan tata laksana terhadap keganasannya. Ini outcome-nya bagaimana? Tentunya pada saat persalinan atau terhadap ibunya sendiri. Mungkin ada data, monggo Dok. Baiklah, sebelum Dr. Pungki menjawab, mungkin kita di dalam membicarakan suatu penyakit dengan kehamilan, perlu juga ditekankan apa pengaruh timbal balik ya, artinya pengaruh kehamilan terhadap penyakitnya, dan pengaruh penyakit itu sendiri terhadap kehamilannya. Demikian Dr. Pungki, silahkan menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau untuk selama kehamilan itu sebenarnya kanker ginekologi ovari, kanker ovari, kalau kita bahas kanker ovari dan kanker serviks ya, secara umum prognosa dan disease progression-nya sama selama hamil atau selama tidak hamil. Jadi sebenarnya hamil tidak memperburuk, cuman masalahnya adalah hamil memperlama terapinya itu, Dok. Jadi kalau di bawah 16 minggu otomatis kan kita harus hanya bisa memberikan kemoterapi di atas 16 minggu gitu yang itu. Jadi itu yang mungkin bisa memperburuk kondisinya. Kalau dia di atas 16 minggu, ada kalanya kita bisa memberikan kemoterapi. Kalau kemoterapinya respon, kita bisa istilahnya membeli waktu supaya kita bisa melakukan terapi definitif pada saat bayinya di atas 34 minggu. Kalau untuk masalah pertanyaan outcome dari ibu hamil dengan kanker ginekologi yang memutuskan tetap melanjutkan kehamilannya, ya terus terang kita ada beberapa kasus ya Dr. Indra Yuliati. Saya mungkin agak lupa juga, sudah agak lama ya. Tapi memang ada beberapa yang kita bisa melakukan radikal histerektomi, ada beberapa yang ternyata sudah progresif ya. Jadi memang secara umum kita harus ngomong kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi memang terminasi ini salah satu pilihan yang sebenarnya paling ringan buat kita ya, tapi bukan buat ibunya. Jadi memang ini sangat kompleks karena kita harus memperhatikan keinginan orang tua juga. Ada beberapa orang tua yang ingin pertahankan. Mungkin Dr. Indrayul masih ingat ada pengalaman ini, masih. Tetap Brahmana mungkin dia pernah mengerjakannya. Jadi tapi waktu itu pasien CA cervix dengan kehamilan, kemudian dilakukan sesio sesaria, terus kemudian dilakukan radikal histerektomi. Kalau saya yang pernah lihat itu waktu ikut Prof. Ungar ya, ada kursus di Budapest tahun 2010-an waktu itu, beliau mengerjakan CA cervix, gravida gemelli, kemudian mengerjakan radikal trachelectomy. Tapi sebelumnya kita harus pastikan apakah tidak ada metastasis pada lymph node. Jadi kalau misalkan ada metastasis pada lymph node, maka
sebaiknya ya kita angkat sama bayinya. Jadi pada limpahan pelvic lymphadenectomy terlebih dahulu, kemudian di frozen section, terus kemudian dikerjakan radikal trachelectomy. Pada saat mengerjakan radikal trachelectomy itu probe USG itu tetap dipegang ya selama operasi untuk memantau detak jantung bayinya. Terus kemudian radikal trachelectomy selesai, periskop selesai, ternyata hasilnya ganas sehingga akhirnya dilanjutkan dengan radikal hysterectomy. Jadi bayinya ikut dua-duanya karena ikut diambil. Jadi karena ternyata sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Saya ingin menjawab sedikit tadi pertanyaan Dr. Zuhri ya tentang outcome ya. Memang tidak banyak ya bahasanya itu studi di mana hasilnya bagaimana setelah pasien itu dengan ginekologi kanker dipertahankan. Tadi tidak salah pertanyaan begitu. Mohon maaf kan saya pakai handphone jadi tidak bisa lihat pertanyaannya ya. Terus kemudian kalau semisal si ibu tadi bagaimana outcome dari ibu hamil dengan kanker ginekologi yang memutuskan tetap melanjutkan kehamilannya, gitu ya? Tidak salah, dokter? Iya dok. Jadi kayak kalau yang diteruskan konservatif itu gimana outcome-nya? Mungkin ya banyak outcome, bisa outcome ibunya maupun outcome bayinya juga, atau outcome kankernya bagaimana? Oh gitu. Kita harus pilih dulu, Dr. Zuhri, ini penyakitnya apa dulu. Kalau misalkan ini CA cervix ya, kemudian pasien itu CA cervix dengan kehamilan. Kita pastikan dulu, kita kerjakan biopsi, kita pastikan dulu stadiumnya. Belakang sudah ada stadiumnya stadium berapa, sudah dirindingkan, ini keinginannya apa, mau diterminasi atau enggak, ternyata pasiennya ini memutuskan untuk meneruskan kehamilannya. Ini nanti memang kalau tergantung dari stadiumnya tadi. Kalau misalkan dia yang operable, terus kemudian diberikan kemoterapi, memberikan respon yang bagus, maka pasiennya ini dikerjakan pada saat itu kondisinya bagus ya, dalam arti bayinya viabel, sehingga dipersiapkan dulu maturasi parunya. Kalau di guideline kita memakai matoan 36 minggu. Terus kemudian memang pada kanker ini sendiri resiko untuk terjadinya mulai dari bayinya IUGR, terus kemudian adanya berat badan lahir rendah, terus kemudian resiko terjadinya prematurity itu besar. Makanya kita pada saat penanganan pada pasien-pasien ini juga harus melibatkan dalam hal ini perawatan itu juga melibatkan dengan dokter veto maternal. Seperti itu. Itu Dr. Seto. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, Dr. Seto? Iya dok, jadi ini ada lagi pertanyaan, bahwasanya kapan kira-kira waktu yang direkomendasikan untuk memulai tata laksana kasus keganasan ovarium, saat masih hamil atau pasca persalinan jika memang kehamilannya diinginkan. Jadi mungkin ya sama seperti tadi kurang lebih. Jadi kalau sekiranya intinya pada mereka yang ingin mempertahankan kehamilannya itu berarti tata laksananya apakah bisa berbarengan pada saat hamil atau bahkanlah harus lebih cepat atau nanti setelah pasca salin. Monggo. Dr. Pungki dulu ya. Terima kasih, Dok. Jadi untuk kalau kanker serviks itu kan diagnosanya simpel ya, kita tinggal melakukan inspekulo, terus kemudian kita biopsi. Kita sudah mempunyai diagnosa kanker serviks, kita juga bisa melakukan pemeriksaan radiologi untuk lihat stadiumnya. Jadi saya rasa kalau pada kanker serviks tadi kita bagi 16 minggu atau kurang ya. Kalau lebih dari 16 minggu, kalau kurang dari 16 minggu, terus terang kita langsung terlaksananya kita arahkan untuk terminasi ya, sesuai dengan, tapi juga menyesuaikan pasien. Tapi kalau di atas 16 minggu, kalau memang kira-kira masih stadium dini, kita bisa melakukan kemoterapi dulu. Jadi ya kemoterapi while waiting ya, untuk yaitu untuk menahan progresivitas penyakitnya dan kita melihat responnya. Walaupun kita secara umum juga mengakui bahwa kemoterapi itu bukan terapi yang sangat
ideal dan sangat bagus untuk kanker serviks. Maka kita harus melihat responnya benar. Kalau responnya jelek, kita segera radikalisektomi. Gitu. Itu nasihat kita ke pasien. Kalau kanker ovarium ini yang agak kompleks karena kanker ovarium diagnosa gold standarnya adalah dengan histopatologi. Jadi kita kalau punya histopatologi baru. Nah yang repot kan memang kalau kita mendapatkan tumor ovarium atau massa ovarium pada hamil. Itu jadi yang kita harus bisa memilah dengan baik karena kita mungkin tidak bisa melakukan CT scan dan segala macam. Pada tumor marker CSA25 juga relatif tinggi ya kalau untuk kanker untuk hamil ya. Jadi tidak kanker pun juga tinggi. Nah, jadi kita harus bisa melihat, tapi saya rasa dengan mungkin sudah pernah dibahas masalah USG untuk mengidentifikasi keganasan ya. Jadi contohnya pakai sistem IOTA dan segala macam. Jadi kalau kita bisa meyakinkan bahwa itu arahnya ke kista dermoid atau karena ini usia reproduksi usia muda ya, mungkin yang tersering itu adalah nomor 1 kalau neoplasia adalah kista dermoid atau matur teratoma. Nomor 2 endometrioma itu juga cukup sering. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, saya rasa kita tidak ada indikasi untuk melakukan eksplorasi laparotomi. Tapi pada kondisi di mana curiga ganas ada besar sekali ya, ada simptom, mulai ada simptom, ada gangguan pada pasiennya, kemudian di atas 10 cm biasanya, atau ada massa solid ya, mix papil dengan gambaran-gambaran fitur keganasan, itu kita juga harus segera melakukan eksplorasi laparotomi. Jadi kita kalau perlu melakukan surgical staging tapi yang konservatif tanpa hysterektomi, tanpa PSO, jadi hanya usus saja. Atau dalam kondisi akut abdomen, jadi kista terpuntir masih mungkin, kista pecah juga masih mungkin. Dalam kondisi seperti itu kita mau nggak mau harus mengerjakan laparotomi. Sedangkan untuk kemoterapi sendiri pada sel ovarium apabila terdiagnosa dengan sel ovarium ya, sebagai contoh ada pasien hamil 5 bulan terus kemudian terdiagnosa sel ovarium, kita operasi, terus kita bisa melakukan kemoterapi kalau memang ada indikasi untuk pasien tersebut. Setelah itu kita bisa melakukan histerektomi pasca persalinan. Jadi bisa dilakukan juga seperti itu. Mungkin demikian Dr. Sunarto. Ya, baik. Dr. Indrayul ingin menambahkan? Ya, untuk kasus sel ovarium tadi sudah sesuai dengan Dr. Pungki, jadi misalkan kita mendapatkan massa adnexa, terus kemudian massanya itu besar, lebih dari 10 cm, apabila kehamilannya tambah membesar, massanya besar seperti itu, maka resiko untuk ruptur atau kepluntir itu sangat besar. Karena resikonya besar, makanya kita bisa kerjakan operasi untuk mengambil kista tersebut pada saat kehamilan sekitar 16-20 minggu. Jadi kita ambil memang di trimester kedua supaya bayinya itu sudah bagus, bahasanya sudah fungsi plasentanya juga sudah bagus, sehingga resiko untuk terjadinya abortus itu lebih kecil. Kemudian setelah dilakukan tadi seperti terkatakan dengan melakukan unilateral salving oophorectomy, kita kirim PA, ternyata hasil PA-nya itu suatu keganasan. Maka kita harus tentukan dulu, itu jenis tipe selnya apa. Berbeda-beda pelaksanaannya, beda-beda tata laksananya, berbeda-beda jenis kemoterapinya. Apabila jenisnya epitelial, maka kita harus tentukan dulu, ini stadium awal atau stadiumnya advance. Terus kemudian ini apakah tipenya germ cell, ataukah ini tipenya sex cord, apakah ini tipenya suatu low malignant potensial. Tadi sudah, mungkin di slide-nya Dr. Pungki tadi sudah dibahas, mungkin Dr. Pungki bisa share screen ya yang tentang si ovarium tadi ya. Jadi kalau semisal itu suatu epithelial ovarian cancer, di mana kasusnya itu lebih dari 90%, prognosisnya juga kurang bagus ya, kalau misalkan dia stadiumnya lanjut, maka ini ya, jadi laparotominya kita kerjakan pada trimester kedua. Terus kemudian pasien ini pada epithelial bila stadiumnya masih awal, maka kita bisa memberikan informasi ke pasiennya bahwa setelah dilakukan unilateral salving oophorectomy, kemoterapi itu bisa kita tunda setelah persalinan. Tapi kalau dia stadiumnya lanjut, maka kemoterapi itu kita berikan segera setelah operasi. Biasanya kita memberikan kemoterapi itu
sekitar 2-4 minggu setelah operasi supaya penyembuhan itu sudah berlangsung bagus. Karena seperti kita ketahui kemoterapi itu juga menghambat proses wound healing. Terus kemudian jenis kemoterapi yang dipakai, sedapat mungkin karena ini pasiennya masih hamil ya, sudah diambil ovarian cancer-nya itu. Sedapat mungkin kita memakai obat-obat kemoterapi yang efek sampingnya sedikit buat bayinya, supaya risiko mulai dari IUGR, berat badan lahir semakin kecil. Karena kita ketahui bahwa obat-obat kemoterapi itu membunuh sel-sel yang proliferasinya cepat. Nah, salah satunya sel fetus ini kan salah satunya sel yang sangat cepat untuk proliferasinya. Nah, jenis apa yang dipakai? Ya, kalau sesuai badan ini yang ada di sebelah kanan, kita bisa memakai golongan karboplatin sama paclitaxel. Di sini dikatakan bahwa kalau kita memakai golongan karboplatin itu lebih bagus dibandingkan kita memakai golongan cisplatin ya. Kenapa? Karena memang ada juga long term effect ya. Misalkan dia neurotoxicity, terus kemudian efek ke ginjal itu juga ditengarai ada. Sehingga kita sedapat mungkin memakai obat-obat yang aman. Terus kemudian kalau misalkan dia jenisnya gemsel ini kita harus tentukan stadiumnya berapa. Kalau dia misalkan dysgerminoma stadiumnya 1A, ya kita nggak perlu memberikan kemoterapi apa-apa. Terus kemudian tapi kalau dia itu tipenya gemsel lanjut, ya kita berikannya kok bisa menghindari otoposit ya. Jadi kita hanya cukup memberikan di sini BP ya, bleomycin sama cisplatin atau ditambah dengan bleomycin, cisplatin sama juga dengan vinblastine seperti itu. Jadi jenis-jenis obat kemoterapi itu juga sangat pengaruh. Sedangkan untuk sex cord di sini tidak perlu ya kita berikan kemoterapi. Jadi kalau sudah dia diambil tumornya ya kita tunggu sampai dia persalinan, karena memang seperti kita ketahui dia prognosisnya lebih bagus, terus kemudian tumornya juga sudah diambil, kita tunggu. Jadi yang paling butuh perhatian adalah yang tipe epithelial. Sudah gitu aja dokter. Tambahan dari saya. Saya ingin bertanya pada Dr. Pungki dan Dr. Indrayul ya, apakah kehamilan itu mempercepat progresivitas penyakit atau tidak dalam hal kehamilan dengan keganasan ginekologi ini? Iya dok, ternyata izin jawab dok. Jadi kalau dari literatur karena dari literatur tidak ada perbedaan untuk tidak memperberat tadi. Jadi tata laksana sama dan secara umum tidak memperberat. Karena mungkin CA cervix dan ovarium ini bukan hormonal dependent ya, jadi relatif sama penyakitnya. Demikian dok. Halo. Iya dokter, monggo. Berat lain mengenai progresivitas penyakit hubungannya dengan kehamilan? Menurut saya tergantung dari jenis ininya dok ya, jenis kankernya juga ya. Kan ada beberapa kanker di mana kok pada saat kehamilan misalkan vaskularisasi itu kan meningkat sangat ya. Di mana ada kita ketahui bahwa sel-sel kanker pun juga membutuhkan vaskularisasi yang cukup banyak, sehingga itu sangat bisa terjadi dengan kehamilan itu, maka akan mempercepat progresivitas dari penyakitnya. Gitu dokter. Matur nuwun, mungkin Dr. Sunyoto sedang terputus. Enggak dok? Ya, bisa dengar suara saya? Iya, sudah dok. Nah, baiklah kalau gitu kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan lain ya.
Dr. Dok. Seto. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Joko Mulyono. Jadi ini mungkin pertanyaan juga yang bagus sekali. Jadi apakah diperlukan seorang onkolog untuk bisa hadir pada saat kita melakukan tindakan, misalnya contohnya paling sering seksio sesaria pada pasien mungkin dengan riwayat, jadi dulunya sudah terdiagnosis ovarium, dilakukan operasi salpingo-oophorectomy atau limfadenektomi, dan apakah mungkin siapa tahu mungkin pada saat tengah-tengah operasi seksio itu diperlukan evaluasi ulang keadaan terapi onkologi yang terdahulu, baik itu operasi onkologi yang terdahulu, salpingo-oophorectomy, atau evaluasi istilahnya dengan organ limfadenopatinya. Terus apakah misalnya kalaupun tidak ada, apakah yang harus dilakukan oleh seorang SPOG umum bila tidak ada onkologi? Jadi mungkin setelah pasca SC sekalian dievaluasi apakah dia lihat KGB-nya bagaimana atau sebarannya bagaimana atau bagaimana. Jadi dan juga yang pertanyaan terakhir, adakah kemungkinan kecacatan bayi dengan kemoterapi platinum base meski dikatakan aman? Terima kasih. Ya, mungkin saya izin jawab ya, Dr. Seto ya. Jadi terima kasih pertanyaan Dr. Joko. Jadi jadi sebenarnya gini, kalau mungkin sudah pernah dibahas beberapa juga beberapa kali bahwa memang kasus onkologi, ginekologi ini kan onkologi secara umum ya, dan ginekologi itu membutuhkan multidisiplin. Jadi objin saja kita juga nggak cukup ya, kita harus bekerja sama dengan radiologi, radioterapi, dengan bedah, urologi dan segala macam. Jadi memang di sini kita lengkap ya, Dr. Sutomo. Dan dalam kondisi seperti itu mungkin akan lebih bagus kalau memang dari A sampai Z penata laksanaannya di center onkologi. Jadi karena penanganannya bukan hanya membutuhkan operasi yang operator saja, tapi juga membutuhkan fasilitas yang lain. Anestesinya juga sudah biasa, ICU-nya lengkap, dan juga terus terang mungkin plafonnya ya, di sini plafonnya kan memang bisa dibilang unlimited ya, karena penanganannya sangat kompleks ya, membutuhkan multidisiplin. Jadi mungkin kalau yang terbaik untuk pasiennya lebih bagus. Memang kita juga punya data bahwa ya istilahnya 5-year survival dan mortalitas morbiditasnya lebih rendah dari awal sampai terakhir di center onkologi. Tapi dalam kondisi di mana mungkin tidak memungkinkan untuk dirujuk ya, masalah logistik dan segala macam ya, mungkin boleh dilakukan seksio sesaria saja, nanti kita observasi saja. Kadang-kadang biopsi juga bisa dilakukan, cuman mungkin mengingat pasien pasca operasi kanker, pasca kemoterapi, kadang-kadang tidak mudah untuk melakukan histrektomi ya, Jadi kalau memang dirasa susah, ada bagusnya mungkin kita sekedar seksio sesaria aja dan kita melaporkan penemuan dengan tahap. Setelah itu kita bisa melakukan rujukan ya, berencana untuk pasien itu untuk tata laksana selanjutnya. Untuk masalah kemoterapi, untuk masalah kecacatan bayi dengan kemoterapi platinum base, ini saya dapat data dari Aptitude, ini memang saya setuju Dr. Indrayul ya, cisplatin ini cukup berat ya, efek teratogeniknya cukup tinggi. Carboplatin ini hampir tidak ada, paclitaxel ini ada myelosuppressive dan pyloric stenosis tapi single case report. Jadi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi tetap kalau kita melakukan kemoterapi, kita akan ngomong bahwa memang karena angka kejadiannya tidak terlalu banyak, tidak ada, jadi ada rekomendasi bahwa kita meng-KIE pasien bahwa tidak ada trial yang datanya sangat kuat yang membuktikan bahwa ini aman. Tapi secara umum ini aman diberikan ya, secara umum cukup aman diberikan, dan jadi istilahnya risk benefitnya lebih mengarah ke benefit ya, untuk pemberian terutama paclitaxel carboplatin. Jadi secara umum masih aman. Ini juga dengan persetujuan keluarga. Kalau misalnya keluarganya memang tidak berkenan karena takut risiko segala macam, ya memang nggak bisa. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus tetap koordinasi dengan keluarga. Dan kita harus jujur bahwa memang angka kejadian nggak banyak, jadi datanya juga terbatas, limited data available. Mungkin itu yang saya baca. Terima kasih. Dokter Indrayul ada masukan dok atau tambahan? Ya, kalau saya sih setuju dengan Dr. Pungki ya. Kalau misalkan mungkin lebih bagus pasien yang sudah pernah operasi kanker ovarium, hamil, sudah di kemo selama kehamilannya itu, terus kemudian dikerjakan di center
tersier. Kenapa? Karena nanti kita harus juga mengevaluasi bayinya. Seperti kita ketahui, kalau misalkan pasien-pasien ya post kemoterapi seringkali anestesi itu kadang mintanya eko dan sebagainya. Tapi kalau memang kondisinya di mana maaf kenceng-kenceng di luar kota, belum sempat bahasanya ke Surabaya harus diseksi ya monggo diseksi saja, terus kemudian bayinya dilahirkan tapi kita berikan informasi kepada pediater. Ibu ini menderita CA ovarium dan selama hamil dia mendapatkan kemoterapi sekian seri. Itu kita berikan informasi supaya pediatrinya itu juga bisa mengamati ya dalam hal ini misalkan apakah ada masalah pada darah pada anaknya dan sebagainya karena kan resiko mungkin ya mulai dari bone marrow-nya yang tertekan dan sebagainya sehingga dia tidak harus dievaluasi lebih lanjut. Memang data yang ada cukup sedikit ya tentang kehamilan dengan pemberian kanker ginekologi dengan kehamilan, terus kemudian dilakukan kemoterapi, outcome-nya bagaimana. Terima kasih jawabannya Ibu Karin dan Devi dan juga Dr. Pungki. Di sambil menunggu Dr. Nyata untuk bergabung kembali, jadi monggo kami sekali lagi persilakan kepada seluruh peserta ditanya apa saja untuk bisa menanyakan perihal yang kali ini kita bertemakan kondisi kehamilan dan juga disertai dengan adanya kasus keganasan. Bisa melalui kolom chat atau kolom Q&A ataupun bisa bertanya secara langsung. Kami silakan kepada seluruh peserta. Dr. Nyata apakah sudah gabung, Dok? Sudah gabung ya, Dok? Dr. Nyata? Kalau belum ada pertanyaan, Dr. Seto, mungkin kita bisa diskusi ya. Mungkin Dr. Pungki ya, kayaknya. Penggunaan targeted terapi pada dengan CA pada ginekologi, terus kemudian dia hamil. Untuk targeted terapi, Dok ya. Untuk targeted masalahnya kan kalau ini pemahaman saya, Dok ya. Saya terus terang belum baca tentang efeknya. Apakah efek begini? Karena memang terus terang kayak sebagai contoh ovarian cancer ya, targeted terapinya mungkin yang sering digunakan kan yang bevacizumab ya, anti VEGF. Itu saya rasa untuk hamil tidak bisa diberikan dan memang tidak diberikan. Kemudian ada juga yang PARP inhibitor itu juga mungkin tidak diberikan karena itu kan semua terapi itu digunakan dalam kondisi di mana itu terapi yang advance, bukan terapi lini pertama, tapi terapi lini kedua. Sedangkan pilihan terapi yang kita berikan ini adalah terapi lini pertama sambil menunggu kehamilan, terus kemudian setelah itu kita melakukan operasi yang kedua. Misalnya ovarium, kita ambil ovarium 1, kita berikan kemoterapi dulu, terus kemudian nanti setelah akhir kita operasi yang kedua. Jadi mungkin untuk yang anti VEGF saya rasa enggak bisa diberikan ya selama hamil. Tapi kalau yang untuk PARP inhibitor saya belum baca, tapi saya rasa itu tahap kedua. Jadi mungkin tidak pada tempatnya. Mungkin ada tambahan dari untuk pendapat saya. Ini saya coba cari ini kan soalnya lagi ngetren ya targeted terapi itu ya, dan kayak kemarin Sogu gitu ya juga membahas tentang targeted terapi. Kalau di yang angiogenesis inhibitor ya, misalkan bevacizumab itu ya, yang anti VEGF itu saya setuju Dr. Pungki bahwa ini merupakan patogenik, juga dia memicu terjadinya IUGR, terus kemudian abortus, kemudian di sini dikatakan terjadinya skeletal malformation pada model head, pada model binatang.
Sehingga obat-obat ini kita gunakannya setelah persalinan. Terus kemudian kalau untuk yang PAP inhibitor itu di sini kok dikatakan bahwa dia ada kemampuan ya untuk melewati plasenta. Ya, karena ada kemampuan untuk melewati plasenta, di sini dikatakan juga pada animal data itu ada potensial embryotoxicity ya, dan resiko untuk pada fetalnya. Begitu dari datanya yang pada hewan. Ya, setuju dok. Jadi mungkin memang itu terapi tambahan dok ya, terapi tambahan untuk hamil. Iya, terapi tambahan. Ternyata mungkin ada tambahan dok, masukan tentang secara umum tentang targeted terapi ini atau tentang perkembangan ginekologi yang terbaru, outcome-nya atau bagaimana secara umum dari sudut pandang mungkin dibandingkan dengan terapi atau modalitas yang zaman dulu, ya. Monggo dok. Mohon maaf ya sebelumnya tadi sempat terputus agak lama koneksinya. Iya dok. Mungkin tentang targeted terapi ini ada masukan, mungkin ternyata sinyalnya sedang tidak baik. Nah ini mungkin ada masukan dok, atau ada pengalaman, atau mungkin ada pandangan tentang yang saat ini memang betul sedang tren tentang targeted terapi ini, mungkin dari sudut pandang dari tata laksana onkologi ginekologi dibandingkan dengan waktu zaman dulu dok. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indra Dwiati ya, panjang lebar. Dari saya sementara tidak ada komentar. Silakan lanjutkan aja. Ini koneksinya terputus-putus, Dr. Seto. Tidak nyaman rasanya. Monggo diteruskan, barangkali masih ada pertanyaan lain yang harus ditanggapi. Ini untuk saat ini kebetulan memang belum ada kalau pertanyaan di lagi. putus nyambung. Ini dokter Nidahul juga sedang di onkologi di GPPT ya dok. Jadi sinyalnya jadi sama-sama nggak bagusnya. Saya juga di RSUA. Jadi agak iya, putus-putus. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang ada, mungkin dari nanti bisa bergantian dari Dokter Pungki maupun dari Dokter Indah Yuliati, sehingga mungkin kita bisa lebih dini bisa mengevaluasi dan juga sekaligus memberikan mungkin pesan singkat secara umum, panduan secara umum dok, mungkin dari Dokter Pungki dan dari Dokter Indah, panduan secara umum bila mana sejawat yang ada di manapun berada, berdinas di daerah maupun di perkotaan, sekiranya apa yang harus dilakukan kalau misalnya mencurigai, mungkin yang paling sering kehamilan dengan kanker serviks atau kehamilan dengan tumor ovarium yang baik itu mungkin kalau belum tegak ganas, tapi mungkin tumor ovarium yang atau kista ovarium yang curiga ganas. Jadi tata laksana secara umum, apakah nanti sekiranya sedini mungkin dikonsulkan ke onkologi ginekologi, atau bila mana ada keluhan dari sang pasien atau mungkin ada gambaran progresivitas dari tumornya yang sangat cepat atau bagaimana. Monggo mungkin Dokter Pungki, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Mungkin dari saya ini sebagai saran aja, kita malah harus melakukan deteksi dini ya terhadap pasien-pasien tersebut. Jadi dalam hal serviks mungkin yang seperti saya katakan tadi pada kehamilan trimester pertama, kadang-kadang fokus kita kan 3 ya, abortus, KIT, sama mola ya. Tapi begitu 3 itu enggak begitu aman, kalau ada pendarahan pasti kan kita mikirnya ke arah abortus segala macam. Mungkin kita juga titip bahwa jangan melupakan pemeriksaan ginekologi dasar ya, inspeksi, palpasi dan segala macam. Jadi itu sangat penting, terutama pada pasien dengan keputihan atau pendarahan. Jadi saya rasa kita masih tetap ideal harus mengerjakan seperti itu. Kalau misalnya pasien tidak ada pendarahan, tidak ada keputihan, saya rasa tidak perlu. Kemudian, jadi kalau dengan itu kita bisa mendapatkan kanker serviks, karena saya pernah mendapatkan pasien dengan kanker serviks karena keluhan yang sama. Jadi kalau kita nggak melakukan inspeksi, otomatis kita akan melewatkan pasien tersebut. Kemudian nomor dua untuk masalah tumor ovarium selama kehamilan sebagian besar aman. Jadi saya rasa kita juga
harus mungkin lebih bijak ya masalah meng-KIE pasien. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang sangat datang dengan ketakutan, dok saya ada kistanya, ternyata kistanya 3 cm, 4 cm. Itu saya rasa kan biasanya kayak kista fungsional biasa ya. Kecuali kalau tumornya memang besar 10 cm dan segala macam, baru kita harus mungkin lebih waspada ya. Dalam kondisi adanya tumor ovarium selama hamil, saya rasa di trimester pertama lebih bagus wait and see dulu ya, selama tumor tidak besar dan murni kistik ya. Kalau dia 70% itu bisa fungsional, jadi akan hilang dengan sendirinya trimester 2. Begitu trimester 2 kalau masih persisten, nah itu harus kita cari penyebabnya apa. Selama dia, yang sering juga sekali lagi dermoid cyst dan endometrioma ya. Kalau itu kondisi seperti itu juga kita bisa konservatif selama tidak ada kegawatan ginekologi. Kalau melebihi itu baru kita ada, kadang-kadang ada indikasi untuk laboratorium. Jadi saya rasa mungkin itu aja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pungki. Mungkin dari Dr. Indrayul bisa sama dengan pemaparan kira-kira kalau pertama kali awal untuk ditemukan, baik itu pada trimester, bedanya dengan trimester 1, trimester 2, atau pas sudah trimester akhir, apakah sudah sedini mungkin, mending sudah langsung dikonsulkan, atau ciri-ciri apa saja yang kira-kira, ya nanti mungkin dilanjutkan dulu aja persalinannya sampai akhir. Jadi pandangan secara dan sekaligus kesimpulan secara umum, monggo dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Jadi kalau misalkan tadi Dr. Pungki sudah bahas kehamilan dengan perdarahan, memang kalau pada wanita dengan keluhan perdarahan dan keputihan yang agak banyak pada hamil, kita harus jangan lupa tadi melakukan pemeriksaan in speculo. Terus kemudian memang apabila kita curigai itu suatu keganasan, maka bisa kita kerjakan biopsi. Terus kemudian kalau semisal hasilnya itu suatu keganasan, CA cervix, kita harus tentukan dulu stadiumnya apa. Kenapa kita harus tentukan stadiumnya? Karena nanti untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana. Terus kemudian kalau daerah ini datang, baru kemudian kita curiga CA cervix dengan hamil aterm, apabila kita harus melakukan operasi, maka kalau boleh saran, ya irisannya sebaiknya korporil. Jadi irisannya korporil, kita menjauhi massa yang di serviksnya itu kan nanti resiko perdarahan dan sebagainya. Setelah kita lahirkan bayinya secara korporil, terus kemudian biopsi kita ambil, ya kita kan masih curiga CA cervix dengan kehamilan. Terus kemudian kita rawat, nanti kalau sudah kemudian kita rujuk untuk pengobatan selanjutnya. Paling enggak kita harus segera melakukan, bahasanya itu merujuknya kalau bisa jangan lebih dari 2 minggu sehingga pasiennya bisa mendapatkan pengobatan yang lebih maksimal. Terus kemudian kalau pada tadi masa pada adnexa ya, kalau masa pada adnexa itu memang sering pada kehamilan. Jadi adnexal mass dengan kehamilan insidennya cukup banyak 5%, tapi biasanya itu bisa fungsional atau benign. Kalau semisal dia diameternya kurang dari 6 cm, ya kita tunggu aja. Sekalian sama-sama nanti pada saat melahirkan sesar, sekalian kita ambil ovariumnya dengan unilateral salpingo oophorectomy. Kalau semisal hasilnya ganas, baru kita rujuk. Tetapi kalau semisal dari awal kehamilan itu masanya besar, kita harus operasi supaya dia tidak pecah atau terpluntir, maka masanya itu tadi setelah dia dikirim PA ternyata hasilnya adalah suatu keganasan, maka kita butuh tentukan jenis PA-nya, karena kalau CA ovarium dengan kehamilan ya kita harus tentukan jenis patologi anatominya. Kalau dia yang tipe sex cord ya atau mungkin dengan low malignant potensial, maka kita tidak perlu memberikan, kalau sudah dilakukan usul kita tidak memberikan kemoterapi. Tapi kalau dia suatu germ cell, kita bisa berikan kemoterapi seperti itu. Kemudian kalau dia tipe epitelial, ya pasti kita harus berikan, tapi itu pun semua kita pilih yang aman untuk janinnya. Di mana pada saat perawatan pasien ini ya kita harus bekerja sama dengan
maternal dan pediatri nanti yang akan menerima bayinya dan merawatnya. Jadi saya itu Dr. Seto. Iya dok, mungkin Dr. terakhir Pungki bisa ada yang mau ditutup. ditambahkan, Dr. Pungki? Nggak ada dok, sudah dari dok. Terima kasih. Iya, monggo dok, atau mungkin ada resume atau kesimpulan penutup dari diskusi kita hari ini dok tentang kehamilan dengan keganasan. Baiklah, terima kasih. Jadi hari ini topik kita adalah keganasan ginekologis dengan suatu kehamilan. Dan tadi memang mengenai angka kejadian itu sebetulnya kalau pengalaman saya itu relatif kecil ya. Tapi tadi Dr. Brahmana sekali lagi menyebutkan cukup banyak. Ya, dari saya sudah bekerja sebagai obgyn sekian lama ya. Saya tidak sampai 10 menemukan kasus kehamilan dengan ginekologi itu. Dan yang paling penting tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pungki ya, bahwa pada setiap perdarahan pada wanita hamil ya, dan Dr. Indrayul menambahkan keputihan yang berlebihan, kita jangan lupa atau tidak usah segan-segan untuk melakukan pemeriksaan spekulo ya, termasuk pemeriksaan dasar ya. Karena seperti kita ketahui bahwa perdarahan pada kehamilan itu bisa sifatnya obstetrik, bisa non obstetrik ya. Yang non obstetrik termasuk adanya keganasan serviks ya. Kemudian bagaimana sikap kita itu sangat tergantung. Yang pertama adalah apakah penderita ini menginginkan kehamilan enggak, atau dengan kata lain ingin dipertahankan enggak kehamilannya, itu yang penting. Dan juga tergantung dari pada semester berapa kita menemukan kasus ini, dan juga stadium berapa ya untuk menentukan tindak lanjut kita tadi. Ya, jadi tadi disebutkan kalau kita misalkan yang bersangkutan ingin melanjutkan kehamilannya dan stadiumnya masih dini ya, mungkin kita mempertimbangkan untuk pemberian kemoterapi pada usia kehamilan di atas 16 minggu. Tapi kalau stadiumnya sudah lanjut, apalagi kalau kehamilannya juga sudah lanjut, sudah mendekati anterem, kita bisa menunggu sampai 34 minggu. Setelah maturasi paru, kita bisa menyelesaikan terminasi terhadap janinnya, terhadap kehamilannya. Ya. Dan tentu dengan kesadaran bahwa kehamilan sendiri itu, ya kita tahu bahwa kehamilan kan imunitasnya terganggu, ya, daya tahan tubuh itu menurun, sehingga bukan tidak mungkin bahwa progresivitas daripada penyakit ini akan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak hamil, ya. Jadi observasi kita penting sekali dalam hal ini, ya. Itu untuk yang serviks ya. Kalau untuk ovarium, kita tahu setiap ada adnex tumor pada kehamilan itu sebaiknya dilakukan pengangkatan ya. Juga tentu setelah kehamilan lebih dari 16 minggu. Karena apa? Bahaya daripada tumor-tumor ini tadi disebutkan Dr. Pungki ya, kemungkinan terjadi terpuntir, kemudian pecah dan sebagainya. Nah, nanti setelah kita angkat ya baru kita lihat kalau memang itu suatu keganasan akan kita perlakukan sebagai tata laksana kehamilan dengan keganasan. Tapi kalau itu tidak jinak, kalau itu tidak ganas atau jinak, tentu cukup sudah terapi yang kita atau tata laksana yang kita lakukan. Kemudian mengenai tadi apakah kalau kita melakukan operasi pada kehamilan dan ada kecurigaan keganasan harus menghadirkan seorang ginekolog onkolog, itu saat ini sulit ya. Sulit karena kita tahu bahwa tidak di semua rumah sakit itu ada konsultan onkologinya ya. Jadi ya seperti tadi yang dikatakan, dioperasi aja dulu ya, yang apa yang bisa dilakukan. Setelah itu kalau memang itu ternyata suatu keganasan baru dirujuk ya. Kemudian mengenai pengobatan yang canggih-canggih ini, sementara ini kita belum banyak pengalaman ya. Ya masih sedang dalam penelitian semuanya. Ya saya kira itu aja dulu Dr. Seto yang bisa saya sampaikan.
terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih untuk para narasumber dan juga terima kasih untuk panitia. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto telah membawakan diskusi kita hari ini. Jadi alhamdulillah seluruh pertanyaan juga sudah kita jawab dengan tuntas, dan mungkin masih ada beberapa kasus yang memang masih belum terselesaikan, bisa berkonsultasi langsung dengan tim onkologi ginekologi di RSUD Dr. Sutomo dan RSUA. Jadi sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber, Dr. Pungki, Dr. Indra Yuliati, dan juga pada moderator Dr. Sunyoto. Nanti kita ketemu lagi di acara Tanya Apa Saja seri onkologi ginekologi selanjutnya, insya Allah bulan depan. Dan pada seluruh peserta, terima kasih kehadirannya. Izin kami akhiri, ketemu lagi Tanya Apa Saja minggu depan, insya Allah dengan tema uroginekologi, yaitu Sinetia Vagina. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sunyoto, Dr. Indra Yu, terima kasih. Wabarakatuh.